Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari delegasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami dalam perspektif pro dengan judul Optimalisasi Penegakan Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan DPR dan DPRD oleh Bawaslu melalui fungsi parpol. Indonesia dengan menganut negara hukum Pancasila telah menghendaki perlindungan kaum perempuan sebagai kelompok marginal. Hal ini juga ditegaskan dengan adanya sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan DPR dan DPRD, yang juga ditegaskan dengan adanya aturan pasal 245 Undang-Undang Pemilu. Namun, amatlah disayangkan, keterwakilan perempuan hingga saat ini masih belum terakomodir. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya jumlah kursi perempuan dalam DPR periode 2019 sampai 2024 yang hanya sekitar 20,8% saja, dan dalam DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota hanya sekitar 21,89%. Data tersebut berimplikasi pada terabaikannya pencapaian aspirasi perempuan di Indonesia. Oleh karena itulah, diperlukan adanya gagasan yang solutif dan implementatif guna mengoptimalisasikan penegakan kuota keterwakilan perempuan sehingga dapat terciptanya perilaku pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Penegakan kuota keterwakilan perempuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu haruslah dijalankan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh aspek penyelenggaraan pemilu. Hal ini sejalan dengan pemikiran Profesor Maria Farida yang menjelaskan bahwasanya kebijakan kuota keterwakilan perempuan sebagai affirmative action harus mengkombinasikan antara proteksi dengan mekanisme internal partai politik melalui pencalonan dan penempatan dalam daftar calon serta mekanisme eksternal partai politik melalui dukungan konstituen yang diraih oleh calon. Sistem proporsional pemilu di Indonesia juga menghendaki adanya perlindungan terkait hak-hak sipil dan politik pada perempuan sebagaimana komitmen internasional Indonesia yang tertuang dalam ratifikasi ICCPR, CPRW, dan juga CEDAW, serta amanah konstitusi pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengejauhan tahan atas pemenuhan hak-hak sipil dan politik perempuan dimanifestasikan ke dalam hak memilih dan dipilih bagi perempuan dalam pemilu legislatif. Jika kita telisik pada daftar pencalonan anggota DPR RI pada pemilu tahun 2019 saja, rata-rata persentase calon perempuan yang diusung 18 partai politik telah memenuhi kuota, yakni 37,68%. Namun ironisnya, jumlah tersebut ternyata terbalik dengan legitimasi konstituen pada pemilu yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Terlebih, keberadaan perempuan pada caleg justru hanya menjadikan alat sebagai pemenuhan syarat administrasi belaka. Tidak sampai di situ, keberadaan atas pengaturan dan penghitungan jumlah kuota perempuan berdasarkan peraturan KPU juga mengindikasikan adanya pelanggaran pemilu. Implikasi dari hal tersebut ialah bahwasanya kuota keterwakilan perempuan 30% dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD tidak dapat berdiri secara mandiri untuk mendapatkan angka keterwakilan perempuan secara efektif dan optimal di parlemen. Untuk menjawab problematika tersebut, kami menawarkan mekanisme solusi melalui penerapan sistem hukum oleh Laurent Fleischmann. Pertama, pada legal substance, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu untuk memastikan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penetapan bakal calon, serta mewajibkan kepada partai politik untuk mencalonkan caleg perempuan yang minimal keanggotaan 2 tahun. Hal ini ditujukan agar caleg perempuan tersebut tidak hanya digunakan sebagai penerapan syarat administrasi belaka, namun juga memperhatikan potensi serta kredibilitasnya. Berikutnya, kami melakukan triparti antara Bawaslu, KPU, dan BKPP untuk merevisi aturan terkait dana kampanye yang mewajibkan kepada partai politik memberikan dana kampanye khusus kepada caleg perempuannya. Hal ini ditujukan agar caleg perempuan mendapat dukungan penuh dari partai politik. Kedua, dari legal structure. Disinilah peran penyelenggara pemilu, mulai daripada Bawaslu, KPU, dan DKPP untuk memastikan mekanisme, proses, serta tata cara penyelenggaraan pemilu berjalan secara efektif dan efisien dan berlandaskan asas kesetaraan gender. Dan ketiga, pada legal culture, kami akan melakukan internalisasi dan rekrutmen oleh partai politik terhadap caleg-caleg potensial dengan berlandaskan asas non-diskriminasi dan partisipasi. Dan terakhir, kami membuka plafon pengaduan kepada masyarakat untuk memastikan dalam proses penyelenggaraan pemilu dapat diadukan ketika adanya pelanggaran yang langsung diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Dalam hal ini adalah Bawaslu. Sekian dan terima kasih. Salam demokrasi.